Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syarani dari Sirek 5C. Di sini saya akan menjabarkan jawaban saya dari soal-soal UTS mata kuliah MPSI, di mana proyek yang saya ambil adalah proyek pengembangan sistem informasi reservasi Lazimun Cafe. Baiklah, untuk SDM dan OTK proyek sendiri, seperti yang terlihat ini untuk proyek ini dikepalai oleh project leader dari proyek itu sendiri, yaitu proyek pengembangan sistem informasi reservasi Lazimun Cafe, di mana proyek leader ini mengepalai 5 manajer. Yang pertama itu adalah manajer bagian kegiatan pengumpulan data, kemudian manajer bagian kegiatan analisis sistem, yang ketiga ada manajer desain sistem, kemudian manajer konstruksi sistem, dan yang terakhir adalah manajer implementasi sistem. Pada kegiatan pengumpulan data sistem, adapun SDM yang diperlukan itu tenaga ahli dan staf. Untuk tenaga ahlinya yang dibutuhkan adalah interviewer, dokumentator, dan bisnis analisis atau bisnis analis. Sementara untuk stafnya dibutuhkan staf supporting dan staf administrator. Untuk kegiatan analisis sistem juga dibutuhkan 2 jenis SDM, yaitu tenaga ahli dan staf. Sama seperti kegiatan pengumpulan data sistem, pada analisis sistem juga dibutuhkan interviewer dan dokumentator, dan juga bisnis analis. Tambahannya adalah project manager, sistem analis, dan technical writer. Dan untuk stafnya masih sama, yaitu staf supporting dan staf administrator. Untuk manajer desain sistem, atau maksud saya kegiatan desain sistem, dibagi menjadi 2 juga, 2 jenis SDM, di mana pada tenaga ahli itu ada database administrator, network engineer, project manager, ahli teknologi informasi, sistem analis, sistem integrator, ahli internet, dan technical writer. Untuk stafnya juga sama, yaitu staf supporting dan staf administrator. Untuk kegiatan konstruksi sistem, pada kegiatan konstruksi sistem juga dibagi menjadi 2 jenis SDM. Untuk tenaga ahli itu dibutuhkan manager project, programmer, database administrator, network engineer, system integrator, system tester, application integrator, dan technical writer. Untuk stafnya sama masih, staf supporting dan staf administrator. Untuk kegiatan terakhir yaitu manajer implementasi sistem. Saya kegiatan implementasi sistem dibagi menjadi 2 juga. Untuk tenaga ahlinya itu yang dibutuhkan business analyst, kemudian system analyst, database administrator, network engineer, programmer, sistem tester, dan data entry. Untuk stafnya masih sama seperti yang keempat sebelumnya, yaitu staf supporting dan staf administrator. Untuk estimasi daripada anggaran proyek yang sudah dirancang sendiri, seperti yang terlihat pada tabel ini, dimulai dari kegiatan 1 sampai kegiatan 5. Yang pertama itu adalah untuk kegiatan 1, yaitu wawancara, diperlukan SDM berupa interviewer dan staf administrator dan staf supporting dengan jumlah masing-masing itu 1. Untuk lama kerjanya itu 2 jam, sementara honor untuk interviewer dan staf administrator itu 75.000, sementara untuk staf supporting itu 50.000. Jadi total bayaran untuk 2 jam masing-masing daripada interviewer dan staf administrator itu 150.000, dan staf supporting itu 100.000. Untuk peralatan yang dibutuhkan pada aktivitas wawancara ini sendiri, yang pertama ada alat perekam dan ATK dengan masing-masing jumlahnya 1 dengan harga yang sama 100.000, jadi totalnya itu ada 100.000. Sementara untuk biaya transportasi itu, untuk transportasi bagi interviewer itu menggunakan mobil dengan lama penggunaan sekitar 2 jam, jadi harga sewanya itu sekitar 300.000 untuk 1 jam. Jadi total biayanya 600.000. Jadi dengan total yang dikeluarkan untuk interviewer saja itu sekitar 850.000, untuk staf administrator 250.000, dan untuk staf supporting itu 100.000. Kemudian pada kegiatan selanjutnya itu analisis masalah, analisis kebutuhan, dan analisis keputusan. Pada 3 kegiatan ini, 3 pecahan kegiatan dari kegiatan 2 ini sama jenis SDM yang dibutuhkan, yaitu sistem analis dan staf administrator. Jadi untuk ketiganya sama untuk masing-masing pecahan kegiatan, gitu, yaitu kegiatan 2.1, 2.2, dan 2.3 dengan jumlah yang sama, dengan berjumlah 1.
lama kerja yang sama, cuman perbedaannya untuk sistem analisis itu bayaran per jamnya itu 150.000, sementara untuk staff administrator itu 75.000. Jadi totalnya untuk sistem analysis itu 300.000 untuk 2 jam dan staff administrator itu 150.000 untuk 2 jam. Jumlah SDM sampai dengan total biaya SDM untuk analisis masalah, analisis keputusan, dan analisis kebutuhan dan analisis keputusan itu sama. Untuk kebutuhan peralatan juga sama, ATK jumlahnya 1, jadi 100.000 harganya, totalnya juga 100.000. Untuk total daripada sistem analis itu totalnya 400.000, sementara untuk staff administrator itu 150.000. Keduanya juga berlaku pada analisis kebutuhan dan analisis keputusan. Yang berikutnya adalah merancang diagram konteks, yang merupakan masuk ke kegiatan ketiga, di mana kegiatan ketiga ini dibagi menjadi 6, dari mulai 3.1 sampai 3.6. Untuk 3.1 itu merancang diagram konteks dengan kebutuhan SDM-nya berupa sistem analyze maksud saya. Dengan jumlah 1, jam kerjanya 2 jam, dari per jamnya itu 150.000, jadi untuk total biayanya atau total bayaran itu 300.000. Sementara itu peralatan yang dibutuhkan itu berupa software Microsoft, jumlahnya 1, harganya 100.000, jadi total bayarannya 100.000. Jadi untuk sistem analyze ini pada kegiatan merancang diagram konteks, ya maksud saya pada kegiatan merancang diagram konteks ini akan memakan biaya sekitar 400.000. Yang berikutnya adalah merancang DFD pada kegiatan 3.2. Yang dibutuhkan juga sistem analyze. Jadi untuk merancang DFD, merancang ERD, dan merumuskan alur kerja sistem itu serta merancang database yang dibutuhkan adalah sistem analyze semua. Dengan jumlahnya 1, jam kerjanya 2 jam, dan juga bayaran itu 150.000 per jam, jadi totalnya itu 300.000 bayaran untuk tiap sistem analyze-nya. Bedanya untuk merancang DFD, ERD, dan merumuskan sistem serta merancang database itu memerlukan peralatan yang dibutuhkan itu software. Untuk merancang DFD, ERD, dan alur kerja itu softwarenya Microsoft, sementara untuk merancang database itu softwarenya Oracle. Jumlahnya 1 semua, harganya 100.000, jadi total bayarannya 100.000, dan untuk total keseluruhannya 400.000. Nah, khusus untuk membuat dokumentasi ini, yang dibutuhkan itu SDM-nya staff administrator, jumlahnya 1, jam kerjanya 2, bayaran per jamnya 75.000, jadi total untuk 2 jam 150.000. Peralatan yang digunakan itu ATK, jumlahnya 1, dengan harga 100.000, jadi totalnya 100.000 juga. Sementara itu untuk total keseluruhannya itu 250.000. Yang berikutnya adalah kegiatan merancang user interface. Jadi ini masuk kegiatan yang keempat ya, 4.1 sampai 4.3 ini. Yang pertama itu merancang user interface ini yang dibutuhkan SDM-nya itu sistem analyze. Jumlahnya 1, lama kerjanya itu 2 jam. Untuk bayaran per jamnya itu 150.000, jadi totalnya 300.000 ya bayaran biayanya. Untuk software yang digunakan atau peralatan yang digunakan itu berupa software Adobe XD, jumlahnya 1, harganya 100.000, dan total biayanya 100.000. Jadi untuk total keseluruhannya itu 400.000. Berikutnya itu adalah kegiatan 2, yaitu membuat pola tampilan web dan menghubungkan database. Yang SDM untuk diperlukan kebetulan adalah ada 2, yaitu sistem analyze dan database designer. Dengan jumlahnya 1 orang untuk keduanya, dengan jam yang berbeda. Untuk sistem analyze itu 3 jam, untuk database engineer itu 5 jam, dengan bayaran per jam untuk sistem analyze itu 150, sementara untuk bayaran untuk database designer itu 150 juga. Tapi total untuk sistem analysis itu jadi 450.000 karena hanya 3 jam, sementara untuk database administrator itu 750 karena jam kerjanya 5 jam. Untuk peralatan yang digunakan tidak ada, biaya transportasi juga tidak ada, jadi total keseluruhan untuk keduanya 450.000 dan 750.000.
Yang berikutnya itu kegiatan ketiga yaitu melakukan dokumentasi. Yang diperlukan hanya staf administrator saja, jumlahnya 1, jam kerjanya 2, bayarannya itu 75.000 per jam dengan total bayaran 150.000 untuk 2 jam. Yang diperlukan cuma ATK, jumlahnya 1, jadi total harganya 100.000 maksud saya. Dengan harganya 100.000, totalnya 100.000 juga. Untuk biaya transportasi nggak ada, jadi total seluruhnya itu 250.000 untuk kegiatan merancang, maksud saya melakukan dokumentasi ini. Selanjutnya itu kegiatan, masuk kegiatan 5 ya, mulai dari 5.1 sampai 5.6, di mana untuk 5.1 itu melakukan perancangan dengan kode program. Yang dibutuhkan itu ada SDM-nya berupa, maksud saya seorang programmer dan seorang staff supporting. Untuk jam kerjanya itu 2 jam semua, masing-masing itu 1 orang ya. Untuk lama kerja itu 2 jam dengan bayaran yang berbeda. Untuk programmer itu 2 jam itu 1 jam itu maksud saya 200.000, sementara untuk staff supporting hanya 50.000. Jadi untuk total 2 jam untuk staff supporting itu 100.000, sementara 2 jam untuk programmer itu 400.000. Adapun peralatan yang digunakan oleh programmer di sini adalah software berupa Sublime. Jumlahnya 1, harganya 100.000, jadi totalnya 100.000. Jadi untuk total keseluruhannya itu adalah 500.000 untuk melakukan perancangan desain kode program bagian programmer. Sementara untuk staff supporting, karena hanya bayaran pada staff supportingnya saja, jadi totalnya hanya 100.000. Yang selanjutnya itu instalasi sistem ya. Pada instalasi sistem, SDM yang diperlukan itu ada 2, yaitu programmer juga dan staff supporting juga. Untuk jumlahnya juga masing-masing 1, jamnya juga masing-masing 2 jam, harganya tetap sama 250.000, totalnya juga tetap sama 400 dan 100.000. Bedanya pada programmer di instalasi sistem tidak memerlukan software. Jadi total keseluruhannya hanya 400.000, sementara untuk staff supporting cuma 100.000. Berikutnya itu training system. Pada training system dibutuhkan 3 SDM. Yang pertama sistem analyst, programmer maksud saya, dan staff administrator. Masing-masing 1 orang. Dengan jam kerja masing-masing cuma 1 jam saja. Jadi untuk total bayarannya itu otomatis langsung untuk sistem analyst itu 150, programmer 200, dan staff administrator itu 75.000. Begitu juga dengan total akhirnya. Yang kemudian kegiatan 5.4 itu pengujian sistem. SDM yang diperlukan itu sistem analyst dan staff administrator. Masing-masing jumlahnya 1, dengan jam kerja itu berupa 3 jam, selama 3 jam maksud saya. Dengan bayaran bagi sistem analyst itu 150, jadi totalnya 450.000. Dan bayaran staff administrator per jamnya itu 75.000, jadi total 225.000. Khusus untuk sistem analyst itu peralatan yang digunakan itu PC ya. 1 buah dengan harga 100.000, jadi total bayarnya 100.000 dan total akhirnya itu 550.000. Untuk staff administrator itu 225.000, jadi totalnya itu 250.000. Untuk penyerahan sistem yang dibutuhkan hanyalah project manager dengan lama jam kerja hanya 1 jam, bayarannya 250.000. Jadi total akhirnya juga cuma 250.000. Untuk penutupan proyek hanya dibutuhkan project manager juga SDM-nya dengan harga yang sama, dengan honor yang sama. Jadi total bayaran sama, jadi total akhirnya juga cuma 250.000. Yang terakhir itu adalah kegiatan 5.6 yaitu dokumentasi akhir, di mana yang dibutuhkan hanyalah staff administrator saja. Seorang staff administrator dengan lama jam kerja 2 jam, per jamnya itu 75.000, jadi total bayarannya 150.000. Dengan peralatan yang dibutuhkan ATK seharga 100.000 dengan jumlah 100.000, jadi totalnya hanya 250.000 untuk keseluruhannya. Untuk total daripada seluruh estimasi dari biaya yang sudah dikeluarkan dari tiap kegiatan itu 10 juta. Jadi untuk total anggaran proyek itu sekitar 10 juta rupiah. Masuk ke selanjutnya kesimpulan materi yang sudah dipelajari selama ini pada mata kuliah NPSI. Yang pertama itu adalah materi perencanaan aktivitas proyek sistem informasi. Adapun intisari ataupun kesimpulan daripada materi ini yang saya bagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu jenis perencanaan proyek, terus alat bantu pengelolaan proyek, dan metode pengembangan sistem informasi. Untuk jenis perancangan proyek itu
dibagi menjadi dua ya. Rancangan strategis, polisi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sementara perencanaan operasional ialah rencana terinci yang menjabarkan perencanaan strategi. Kemudian untuk alat bantu pengelolaan proyek itu ada 5 macam. Pertama itu work breakdown structure, yang kedua ada project network diagram, yang ketiga program evaluations and review, keempat program evaluations and review teknik, dan yang kelima itu critical part method Gantt chart. Untuk metode pengembangan sistem informasi ada 5, metode SDLC, metode RAD, maksud saya, metode prototyping, metode spiral, dan metode FAST. Untuk materi perencanaan aktivitas proyek sistem informasi lanjutannya, tadi sudah sedikit disinggung masalah WBS ya. Nah, untuk contoh WBS-nya seperti pada gambar ini. Jadi sistem informasi atensi guru di SMKN 1 Jajawi. Di sini ada rancangan tingkat satunya dari diagram WBS-nya. Jadi contoh untuk diagram WBS itu seperti ini. Kemudian ini pada tingkatan 1, 2, 3, dan 4 pada pengumpulan data, yaitu kegiatan 1.0 pengumpulan data. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu manajemen SDM dan OTK sistem informasi. Di sini juga saya bagi menjadi 3 ya, fokus utama atau intisarinya yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh project manager atau manajer proyek, kemudian prinsip-prinsip dalam berorganisasi dan struktur organisasi proyek. Untuk kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer proyek sendiri yaitu kemampuan kepemimpinan, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan penguasaan teknologi informasi, keuangan, pengadaan atau pembelian barang, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk prinsip-prinsip dalam berorganisasi sendiri adalah yang pertama itu tujuan organisasi yang jelas. Dan kemudian tugas yang dilakukan juga harus jelas seperti tujuannya. Pembagian tugas juga harus adil, penempatan posisi juga harus tepat, dan adanya koordinasi dan integrasi dalam organisasi tersebut. Sementara untuk struktur organisasi proyek itu harus ditangani melalui koordinasi manajer proyek, bisa juga proyek ditangani melalui koordinasi manajer fungsional, atau juga bisa berupa pengorganisiran secara matriks, seperti matriks kuat, matriks seimbang, ataupun matriks lemah. Selanjutnya itu materi estimasi anggaran proyek sistem informasi. Di sini juga masih saya bagi menjadi 3 fokusnya atau intisarinya. Yang pertama itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan estimasi biaya kegiatan. Yang pertama, keadaan lingkungan perusahaan, kemudian kebijakan estimasi biaya yang berupa template, file project, sampai dengan pengalaman proyek-proyek sebelumnya. Yang ketiga adalah penyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasannya. Kemudian yang terakhir itu rencana manajemen proyek, mulai dari jadwal, SDM, sampai resiko daripada proyek itu sendiri. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran proyek, biaya proyek. Yang pertama itu pernyataan cakupan proyek, WBS, dan penjelasannya. Kedua, estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukung. Ketiga, jadwal proyek dan kalender sumber daya. Dan yang terakhir itu kontrak. Sementara untuk komponen biaya, adapun komponen-komponen dalam biaya itu ada 4 ya, biaya pengadaan atau procurement cost, kemudian biaya persiapan operasi atau startup cost, biaya proyek atau project related cost, biaya operasi ataupun ongoing cost, dan biaya perawatan yaitu maintenance cost. Untuk biaya pengadaan ataupun procurement cost itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama ya. Terdiri dari contoh-contohnya itu atau terdiri dari itu biaya konsultasi pengadaan perangkat keras, biaya pembelian atau sewa beli perangkat keras, biaya instalasi perangkat keras, sampai dengan biaya yang berhubungan dengan manajemen dan staf untuk pengadaan perangkat keras itu sendiri. Sementara untuk biaya persiapan operasi itu seperti biaya pembelian perangkat lunak, terus biaya instalasi perangkat komunikasi, biaya persiapan personil, biaya reorganisasi, dan biaya manajemen dan staf yang dibutuhkan dalam kegiatan persiapan operasi. Kemudian biaya terakhir itu biaya proyek ya, yang berhubungan dengan biaya-biaya untuk pengembangan sistem termasuk penerapannya. Contohnya itu atau terdiri dari itu biaya dalam tahap analisis, biaya dalam tahap desain, dan biaya dalam tahap penerapan sistem. Nah, ini contoh untuk format ataupun format dari tabel estimasi anggaran suatu proyek ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.